Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam layanan podcast Kabar Bahalap GKE Senin 3 Juni tahun 2024. Bersama saya Diakon Herlambang Liswan dari lingkungan pelayanan 3 Majelis Jemaat GKE Palangka 1 Palangkaraya. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, karena atas berkat karunia yang Tuhan berikan pada hari ini, kami masih diberi dapas kehidupan, sehingga kami dapat menjalankan kehidupan penuh sukacita dan damai sejahtera pada hari ini. Kami ini manusia berdosa Tuhan, sebenarnya tidak layak di depan Tuhan. Tapi karena Tuhan telah menebus dosa-dosa kami, sekarang kami mau menerima anugerah hidup kekal itu daripada Tuhan, agar kami diselamatkan. Sekarang juga kami akan membaca firman Tuhan dan mau merenungkannya. Kami undang kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menyertai kami pada hari ini. Amin. Adapun nas yang akan kita baca pada hari ini terambil dari nas GKE, yaitu dari 1 Samuel pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-17 dengan perikop kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam benyana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Renungan yang kita akan renungkan pada hari ini diambil dari renungan Pendeta Yohanes Bambang Mulyono dengan judul Keteladanan yang Gagal. Kisah kegagalan keluarga Imam Eli dalam mendidik anak-anaknya yang bernama Hofni dan Pinehas di Silo. Dalam nas ini, Hofni dan Pinehas adalah orang-orang dursila, yang artinya orang yang berperilaku buruk dan jahat. Hofni dan Pinehas yang seharusnya menjadi imam yang melayani di bait suci Allah, justru menghina dan merusak kekudusan bait suci Allah dan tidak mengindahkan Tuhan sebagai Maha Kuasa, yang kemudian atas sikap dan perilaku berbuat dosa yang besar di hadapan Tuhan. Hal seperti ini sering ditujukan kepada keluarga kita sekarang, agar menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Jangan sampai anak-anak kita seperti Hofni dan Pinehas. Kisah keluarga Imam Eli ini dapat terjadi pula pada setiap keluarga anggota jemaat kita sampai pada saat ini. Sebab setiap anggota jemaat pada hakikatnya berjabatan sebagai imamat am, bahwa setiap umat pada hakikatnya memiliki jabatan imamat am sesuai dalam firman Tuhan surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9, yaitu, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri." Karena itu pertanyaan yang mendasar adalah mengapa Imam Eli dan beberapa kasus keluarga Kristen sering gagal mendidik anak-anaknya, padahal mereka sangat giat melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Imam Eli ini adalah imam Allah yang baik dan setia. Ia melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Namun kelemahan Imam Eli yang utama adalah ia tidak mampu mendisiplinkan
dan bersikap tegas kepada anak-anaknya yang telah melakukan berbagai hal yang jahat. Sikap iman dan kasih kepada Allah tidak dapat diturunkan secara biologis. Karena itu, keluarga Kristen yang saleh tidak otomatis menghasilkan anak-anak yang mengasihi dan memuliakan Allah. Sikap iman dan kasih anak-anak kepada Tuhan membutuhkan edukasi atau pendidikan dan disiplin rohani. Padahal pendidikan dan disiplin rohani kepada anak-anak membutuhkan proses umur hidup dan tidak cukup hanya dipercayakan kepada pendidikan agama Kristen di sekolah dan di gereja, misalnya sekolah minggu, komisi remaja, komisi pemuda, atau kebaktian lainnya. Tiap orang Kristen harus memiliki tanggung jawab dan peran yang sangat besar dalam mendidik setiap anaknya, agar anak-anaknya mereka beriman dan mengasihi Allah. Tanggung jawab dan peran orang tua tersebut akan efektif dalam mendidik setiap anaknya apabila mereka menjalin relasi yang kuat dengan Tuhan, memiliki otoritas atau wibawa ilahi dan roh hikmat. Salah satu faktor kegagalan keluarga Kristen dalam mendidik anak-anaknya sehingga mereka murtad adalah karena orang tua yang gagal menjadi teladan, jarang berdoa, mengabaikan pengetahuan akan firman Tuhan, dan memilih berdiam diri saat anak-anaknya melakukan kesalahan. Sikap kasih orang tua yang menyayang dan melindungi anak-anaknya seharusnya dinyatakan pula dengan sikap disiplin dan tegas. Perhatikan surat Ibrani pasal 12 ayat 8 yang berkata, "Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang." Allah sebagai Bapa juga mendidik setiap umat dengan kasih dan hajarannya, yaitu karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani pasal 12 ayat 6. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, problem dalam mendidik dengan kasih dan menghajar anak-anak akan terjadi manakala orang tua tidak memiliki hikmat dan spiritualitas yang baik. Akibatnya mereka mengasihi dengan cara yang salah, misalnya membelikan barang-barang yang mahal tapi tidak mendidik, memanjakan anak dengan makanan yang lezat, sikap yang permisif sebab membolehkan. Sebaliknya juga mereka menghukum anak yang bersalah dengan hajaran fisik dan kata-kata yang merusak, misalnya melakukan kekerasan atau KDRT. Jika demikian, saat ini kita berdoa memohon kepada Tuhan agar menganugerahkan hikmat, otoritas, dan spiritualitas iman yang dibutuhkan, agar kita dapat mendidik anak-anak kita sejak kecil dengan roh yang takut akan Allah. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang maha baik, Engkau adalah sumber dari segala kebaikan dan kasih yang penuh dengan kemurahan hati. Kami mohon anugerah, hikmat, otoritas, dan spiritualitas iman, agar kami dapat mendidik anak-anak sejak kecil dengan roh yang takut akan Allah. Terima kasih karena Engkau telah memanggil kami untuk menjadi keluarga di bumi dan juga sebagai bagian dari keluarga-Mu yang bersatu di dalam persekutuan gereja-Mu. Kami sangat bersyukur atas kasih dan kebaikan yang telah Engkau limpahkan di dalam hidup keluarga kami. Dengan kebaikan dan kasih-Mu, kami sanggup bersekutu di dalam segala hal, melewati segala suka dan duka, dan berdaya upaya untuk membangun keluarga kami dengan baik. Tuhan yang penuh kebajikan, bimbinglah keluarga kami untuk hidup menurut kehendak-Mu dan berpegang teguh pada firman-Mu yang telah kami jadikan sebagai pegangan hidup keluarga. Sematkanlah kebijaksanaan-Mu di dalam hati kami, agar kami mampu hidup penuh kesetiaan satu sama lain, saling menerima, saling memahami, dan saling mencintai. Kami mohonkan perlindungan-Mu dan jagalah keluarga kami dari segala mara bahaya yang bisa mengancam keutuhan keluarga kami. Kuatkanlah kami agar tetap teguh dan setia di dalam rahmat dan jalan-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu, kami diperbaharui dari pribadi kami yang kurang baik dan kurang menyenangkan bagi Engkau maupun sesama kami manusia, menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tuntunlah kami dengan kekuatan firman-Mu, agar keutuhan iman kami tidak tergoyahkan oleh godaan apapun. Tolonglah kami
semua untuk mampu hidup di dalam keharmonisan dan penuh setia di antara sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah podcast Kabar Bahalap dari Gereja Kalimantan Pengelis pada hari ini. Telah kami bacakan pembacaan kitab dan telah merenungkan segala firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin.